Bab 16, yang tak bisa lagi ditahan. Medan, Agustus tahun 1946. Li Yuan tidak lagi mencatat, tidak lagi bertanya, tidak lagi peduli. Ia berjaga karena tubuhnya sudah terbiasa. Tapi pikirannya sudah jauh. Ia tidak percaya pada struktur yang ia bantu bangun. Ia tidak percaya pada arah yang ditentukan Tan. Ia hanya percaya pada satu hal. Sulaiman. Sore itu, Sulaiman sedang mengangkat karung beras di depan toko kelontong. Dua anggota Pao Antui lewat, mengenakan tanda di lengan, senjata di pinggang. Mereka bicara keras, menuduh Sulaiman menyembunyikan barang, menuduhnya tidak menghormati aturan keamanan. Sulaiman tidak menjawab, ia hanya menunduk, tapi salah satu dari mereka mendorongnya. Yang lain memukul. Li Yuan melihat dari seberang jalan, dan tubuhnya bergerak sebelum pikirannya sempat bicara. Li Yuan menarik penjaga itu, mendorongnya ke dinding. Matanya tidak tajam, matanya terbakar. Kau pukul dia karena apa? Karena dia bukan bagian dari kalian. Karena dia tidak punya tanda di lengan. Penjaga itu mencoba menjawab. Li Yuan tidak memberi ruang. Kalau ini yang kalian jaga, maka aku tidak ingin jadi bagian dari kalian. Dan kata-kata itu bukan amarah. Itu adalah keputusan. Malam itu, Li Yuan datang ke pos utama. Tan sedang duduk, membaca laporan. Li Yuan melempar tanda Pao Antui ke meja. Sulaiman dipukul oleh orangmu. Dia tidak bersalah. Dia tidak pernah minta dijaga. Tapi dia selalu ada. Kalau ini yang kau pimpin, maka kau bukan penjaga. Kau penguasa. Tan menatapnya lama, lalu berkata, kau terlalu emosional. Dunia tidak bisa dijaga dengan perasaan. Li Yuan menjawab pelan. Dunia juga tidak bisa dijaga dengan kekuasaan yang lupa siapa yang paling lemah. Dan di antara mereka, tidak ada suara lain. Hanya jarak yang mulai tumbuh. Li Yuan tidak berjaga malam itu. Ia duduk di depan toko jamu. Sulaiman datang, wajahnya memar, tapi matanya tetap jernih. Mereka tidak bicara, tapi duduk berdampingan. Dan Li Yuan tahu, kalau aku harus berdiri lagi, aku akan berdiri bukan karena struktur, tapi karena orang-orang yang tidak pernah punya tempat di dalamnya. Ia menatap langit, langit yang dulu dijaga oleh nama, kini dijaga oleh niat, dan malam itu, ia tidak lagi menunggu perintah. Ia menunggu keberanian yang datang dari dalam.